Saya Dr. Esti Nur Sofiati. Saya asli Rembang, tepatnya saya dari Lasem. Saat ini bekerja di Puskesmas Sluke, jadi saya ini PNS ya. Kalau pagi saya berangkat kerja jam 7, pulang jam 2 sebagai pegawai negeri. Namun saya punya usaha sampingan, yaitu selain apotek juga Serabi Solo Safina ini. Serabi Solo itu kue tradisional yang menurut saya itu tidak boseni dan setiap saat itu orang itu tidak bosen, seneng ya, karena rasanya itu gurih, ada manisnya, ada legitnya gitu. Nah, dari kesukaan keluarga kami ini, kemudian saya mulai belajar dari orang yang ahli di bidang membuat Serabi Solo. Jadi saya belajar dari orang yang memang sudah berpengalaman. Pembuatannya cukup lama karena ada proses fermentasi ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat adonan, itu kira-kira 3 sampai 5 jam sebelumnya itu harus sudah membuat adonan dulu. Membuat adonan, nah adonannya itu adalah campuran dari tepung beras, tepung terigu, kemudian sedikit vermipan untuk pengembang. Setelah diuleni itu nanti didiamkan selama yaitu tadi 3-4 jam. Kemudian kita membuat santannya, jadi santannya terpisah ya, santannya itu terpisah, dibuat santan yang takarannya itu pas untuk ukuran adonannya. Setelah membuat santan, itu santannya juga harus dingin, kemudian baru dicampur dengan adonan tadi, ditambahkan gula. Jadi bahan-bahannya itu bahan-bahan alami, tidak ada bahan pengawet atau bahan tambahan. Jadi semuanya alami karena hanya tepung beras, tepung terigu, gula, santan atau kelapa, kemudian diberi garam dan penyedapnya itu daun pandan. Setelah adonannya jadi baru digoreng. Nah, nanti digorengnya tidak pakai minyak, tapi cukup banyak diolesi margarin. Itu memakai wajan dari baja. Jadi tidak bisa pakai wajan biasa, harus pakai wajan baja. Modal awal saya untuk beli alat-alat, kompor, wajan, gas, kemudian ada tampah, ada pokoknya semua peralatan itu modal awalnya 5 juta. Ya lebih sedikit lah, 5 juta atau 6 juta. Kemudian saya karena untuk kemasan itu supaya menarik, bagus, kerdusnya bagus, itu saya pesen kerdus yang bagus di Semarang. Itu tidak boleh pesan sedikit, tidak boleh, minimal harus 2.500. Jadi untuk kerdus saja itu saya menghabiskan dana 4.500.000 kerdusnya aja. Padahal untuk peralatan hanya sekitar 5-6 juta saja. Jadi kalau di total sekitar 10 juta. Selama ini setiap hari itu kita menjual antara 50 sampai 500 serabi. Ya. Yang banyak itu karena pesanan-pesanan. Kalau kita jualan di outlet seperti ini ya, karena saya juga baru buka usaha ini baru 4 bulan, mungkin belum banyak yang tahu ya. Jadi belum rame kalau yang di outlet. Paling hanya sekitar 50 serabi. Cuma kalau yang pesanan-pesanan itu cukup banyak. Jadi setiap misalnya orang punya kerja, itu pesannya 200 serabi. Kemudian saya itu juga mengantar ke Sedan, itu di Pagar Pelangi, di tempat wisata Pagar Pelangi di Dadapan. Itu seminggu sekali saya ngirim 500 serabi.
bulannya kalau dirupiahkan sekitar 4,5 juta sampai 5 juta, belum banyak ya saya kira. Untuk menarik perhatian pelanggan itu tentu saja kami share melalui Facebook, kemudian melalui WA. Kalau Instagram belum. Kemudian untuk pemasarannya kami juga bersedia mengantar pesanan. Jadi delivery order. Untuk Rembang Kota itu saya gratiskan. Ya, jadi tidak saya tarik biaya. Walaupun 1 box, 2 box tetap saya antar ya. Terus kalau untuk yang luar kota seperti Sumber, Sluke, kemudian Pamotan, Lasem, itu asalkan pemesanannya itu di atas 100 biji, 100 rabi, itu sudah saya bebaskan ongkir. Karena ini masih usaha awal ya. Terus terang ini saya masih capek karena saya mesti membuat adonan itu saya buat sendiri ya, membuat santan itu saya buat sendiri. Nah, karena ini saya masih awal, jadi kalau mungkin suatu saat itu nanti pesanannya semakin banyak, mesti saya akan nambah pegawai ya. Tapi karena ini kan kita harus hati-hati ya untuk bayari pegawai dengan pendapatan, apakah itu bisa seimbang gitu. Jadi ini karena masih awal-awal, jadi saya masih ngalai untuk capek lah, bekerja keras dulu. Jadi saya itu kalau pagi itu saya bangun jam 2 untuk mulai goreng serabi, karena pagi itu biasanya ada pesanan yang jam 6 pagi itu sudah saya antar pagi. Walaupun pagi itu ya sekitar 30-40 itu biasanya tetap ada yang pesen. Nah, jadi saya itu malamnya setelah praktek, saya praktek kan selesai jam 7:30. Jam 8 itu saya langsung membuat adonan, membuat santan. Jam 2 pagi saya harus sudah bangun. Nah, tadi yang ada adonan, gula, santan itu baru dicampur di jam 2 malam itu. Nah, kalau sudah dicampur didiamkan dulu 1 jam. Jam 3 baru mulai goreng gitu. Nah, karena jam 3 sudah mulai goreng, biasanya jam 5 sudah beres. Jam 5 sudah beres, sudah saya siap-siap antar ke pelanggan. Jam 6 itu sudah beres, sudah selesai. Saya kegiatan pagi yang membuat serabi itu saya sudah selesai. Terus jam 6:30 saya praktek. 6:30 saya praktek, karena saya dokter askes ya, pasien saya cukup banyak. 6:30 biasanya baru bersih-bersih lah ya. Pasien datang biasanya jam 7. Jam 7 sampai 7:30. Karena saya posisi bekerjanya jauh, mau nggak mau pokoknya 7:30 saya harus tutup. Terus saya langsung bekerja di puskesmas. Pulang dari puskesmas sekitar jam 2, jam 3. Itu kalau misalnya ada pesanan yang harus diantar, itu biasanya diantar sama mbak-mbak pegawai saya ya. Jadi apotek ini juga kan ada beberapa mbak-mbak itu bantuin ngantar ke pelanggan. Tapi kalau saya sudah datang, biasanya saya juga bantu. Saya antar sendiri pakai mobil. Kalau ada, apalagi kalau musim hujan seperti ini, kalau saya nyuruh pegawai saya pakai motor kan kasihan. Jadi saya walaupun hujan-hujan gitu tetap tak antar pakai mobil. Kadang-kadang ada yang bilang, apa cucok kok bawa mobil ini bensinnya berapa? Tapi saya tuh seneng karena membuat seneng hati orang. Jadi pelanggan itu kadang-kadang kaget loh, Bu Esti kok ngantor sendiri kayak gitu. Tapi saya sih seneng ya, karena membuat hati orang itu seneng ya. Mungkin uangnya tidak seberapa, tapi saya senang membuat orang seneng, itu aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di Motiva TV. Terima kasih.